bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli ala sayyidina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan nahya biha wa namutu alaiha wa nalqallaha biha, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid An-Nur rahimakumullah. Pertemuan kita hari ini bersama surat Al-Qari'ah, yaitu surat Makkiyah, surat yang turun di Makkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Qari'atu mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hamiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Di dalam mushaf Al-Quran bahwa secara urutan bahwa surat Al-Qari'ah itu sebelumnya adalah surat Wal 'Adiyati Dhabha, dan sebelumnya lagi adalah surat Zalzalah, yaitu idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian Wal 'Adiyati Dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Kemudian Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Surat idza zulzilatil ardu zilzalaha itu menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat dan juga hari kiamat. Kemudian surat Al-Adiyat itu menjelaskan kepada kita tentang kenikmatan dunia berupa kendaraan kuda atau unta. Kemudian dalam surat Al-Qari'ah ini Allah menjelaskan kepada kita tentang hari kiamat dan hari kebangkitan dari kubur dan hari hisab, yaitu hari keputusan bahwa yang beruntung tempatnya di surga dan kalau yang merugi tempatnya di neraka. Jadi urutannya seperti itu. Jadi bagaimana Al-Quran dapat menyentuh kepada hati manusia itu karena urutannya pun urutan dunia akhirat seperti itu. Kalau kita kaji mulai dari awal memang seperti itu. Itulah desain, yaitu firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian bahwa surat Al-Qari'ah ini menjelaskan kepada kita yaitu tentang hari kiamat dan hari kebangkitan, bangun dari kubur
kemudian ditunjukkan amal-amal kita, yaitu hari hisab, kemudian hari timbangan, yaitu namanya hari Yaumul Mizan. Setelah itu yaitu surat Wal Asr, surat At-Takasur, surat yang menerangkan tentang kemewahan hidup di dunia. Kemudian dilanjutkan setelah itu surat Wal Asri, yaitu tentang bagaimana manusia hidup itu bisa mencari sebab-sebab keberuntungan. Kemudian setelah itu surat yaitu surat Humayyah, yaitu sebaliknya bagaimana hidup di dunia itu kita dalam keadaan celaka yang akibatnya kita bisa diazab nanti di kemudian hari di neraka. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi saya ulangi bahwa urutannya adalah zalzalah, al-adiyat, kemudian al-qari'ah. Setelah al-qari'ah adalah surat At-Takasur, kemudian surat Wal Asr, kemudian surat Humayyah. Dunia, akhirat, dunia, akhirat, seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Sekarang kita kaji surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah itu menjelaskan tentang keadaan hari kiamat, yang tahapannya atau masanya ulama mengatakan bahwa masanya ada 50.000 tahun. Dimulai dari trompet pertama, trompet kedua, manusia dibangkitkan dari kubur. Trompet pertama manusia mati semua, alam ini hancur semua. Kemudian trompet kedua bangun dari kubur. Kemudian tahapan ketiga dikirim ke arah mahsyar. Kemudian diperlihatkan amal-amal kita sewaktu di dunia. Kemudian ditimbang, yang beruntung masuk surga, yang berugi masuk ke dalam neraka. Dan ini difirmankan oleh Allah dan kita baca dalam sholat setiap hari, supaya kita hidup ini memiliki kehati-hatian, supaya kita ini menyiapkan diri sejak masa hidup kita supaya kita menjadi orang yang beruntung masuk surga dan dijauhkan dari amal-amal yang menyebabkan kita masuk neraka. Amin ya rabbal alamin. Nama-nama hari kiamat itu banyak sekali. Ada dalam Al-Quran, yaitu namanya Al-Haqqah, ada juga namanya Al-Waqi'ah, ada namanya At-Tammah, ada namanya Yaumul Fasl, ada juga namanya Yaumuddin, ada juga namanya Yaumus Sa'ah. Mengapa hari kiamat namanya banyak sekali? Ini menunjukkan bahwa hari kiamat keadaannya sangat-sangat dahsyat, sangat membingungkan, sangat menakutkan. Dan ini dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan setiap hari kita baca supaya kita sekali lagi selalu ingat akan kehidupan setelah kehidupan di dunia. Bapak Ibu rahimahumullah, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu maknanya adalah suara dentuman yang keras yang manusia mendengar
tetapi tidak mengetahui apa itu dentuman, suara dentuman itu. Misal ada suara tembakan, kita tahu bahwa itu suara tembakan. Misalnya ada suara bom meletus, kita tahu bahwa itu suara bom. Kita tahu bahwa itu suara halilintar. Kita tahu itu ada suara petasan. Tetapi kalau Al-Qari'ah itu suara yang kencang, tapi manusia tidak mengetahui suara apa. Saking dahsyatnya sehingga manusia tidak bisa mengetahui suara apa. Untuk itu para ulama memahami bahwa Al-Qari'ah itu adalah hari kiamat. Suara yang terjadi pada hari kiamat itu suaranya keras sekali, melebihi suara bom, dan manusia tidak mengenal suara itu suara apa. Sehingga apa? Surat Al-Qari'ah dimulai dengan Al-Qari'ah, sebuah pertanyaan. Orang Arab tahu bahwa Al-Qari'ah ada maknanya suara yang keras. Tetapi suara itu dipertanyakan suara apa, dan manusia tidak akan ada yang bisa menjawab. Maka kemudian dilanjutkan Mal-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Kemudian dijawab oleh Allah dengan jawaban yang menunjukkan bahwa suara itu sangat dahsyat dan di luar kemampuan pikiran manusia, yaitu wama adrakamal qari'ah. Wama adrakamal qari'ah. Tidakkah kamu tahu apa itu hari kiamat? Tetapi Anda akan tahu, nanti akan mendengar, baik itu pada hari kiamat atau pada nanti ketika hari kebangkitan. Dan diulang-ulang dalam 3 kalimat, yaitu Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Ini adalah menunjukkan bahwa keadaannya sangat mengerikan dan sangat menggetarkan dan sangat mengejutkan. Kemudian Allah menjawab, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Jadi keadaan itu di mana orang tidak pada mengetahui suara apa pada hari itu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti belalang. Pada hari itu manusia seperti ngengat yang ketika ada cahaya maka si laron atau si ngengat tadi keluar dengan tanpa tujuan. Ini menunjukkan bahwa manusia bangun dari kuburnya itu keluar, ibarat keluarnya laron yang kita sering lihat itu tanpa ada tujuan. Waktu itu maka hadis Rasulullah mengatakan bahwa pada saat itu Nabi Muhammad seolah-olah seperti orang yang menyalakan api.
Tujuannya apa menyalakan api? Tujuannya supaya orang itu bisa melihat bahwa di sana ada orang yang ingin menyelamatkan. Tetapi sangat sedikit orang yang mau diselamatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah sebuah gambaran kehidupan ketika di dunia juga. Ketika manusia lahir di dunia, itu pun ibarat orang yang tidak punya tujuan arah kemana. Sampai Nabi Muhammad lahir dan menyelamatkan, membawa cahaya kebenaran. Oleh karena itu banyak khatib mengatakan bahwa dengan hadirnya Muhammad SAW yang membawa cahaya dari kegelapan. Tapi sayang, banyak di antara kita yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Maka orang seperti itu gambarannya seperti laron yang terbakar dan terpanggang di dalam api. Wa taqulul jibalu kal ihnil manfus. Dan gunung-gunung berterbangan seperti kapas yang berwarna-warni. Jadi ini menunjukkan bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada gambaran yang kuat mengenai kekacauan, mengenai kepanikan yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Manusia kebingungan, manusia berlarian tanpa arah yang jelas, seperti belalang, seperti laron. Ayat ini sebenarnya seperti gambaran yang ada di dalam kehidupan kita sekarang ini. Kalau kita mau melihat fenomena yang ada sekarang ini, banyak orang itu hidup ini tak memiliki tujuan. Karena apa? Karena tidak punya pegangan, yaitu agama Islam. Oleh karena itu, mudah-mudahan ayat atau surat Al-Qari'ah yang kita baca di dalam sholat ini akan menjadikan kita ini khusyuk di dalam sholat, karena kita faham bahwa surat yang kita baca ini memberikan warning agar kita ini hidup ini menjadi berhati-hati, agar kita hidup ini memiliki tujuan yang jelas. Tujuannya hanya bukan semata-mata untuk mengejar dunia, tetapi dunia itu kita gunakan untuk mengejar akhirat. Maka surat berikutnya menjelaskan kepada kita, yaitu alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Mudah-mudahan ini membawa kita menjadi lebih baik, menjadi lebih khusyuk, dan selalu memperbaiki sholat kita, kekhusyukan kita, syarat dan wajib kita, thama'ninah kita, seperti yang kita kaji setiap hari Rabu itu. Astaghfirullahaladzim wa lakum. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.